Oke, selamat berjumpa kembali sahabat tani Indonesia, bersama saya, channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai dari Tanah Gayo. Salam hormat, salam sukses selalu sahabat tani Indonesia. Semoga petani-petani Indonesia berkembang terus, maju terus, sehat terus. Jadi salam dari Tanah Gayo, salam dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai untuk petani-petani Indonesia yang sedang berjuang, yang sedang berusaha dalam kehidupan ini untuk mencari nafkah keluarga, pejuang-pejuang keluarga, pahlawan pangan Indonesia. Oke, jadi hari ini sahabat tani kita akan sedikit berbagi pengalaman saya khususnya, yaitu dari Aceh, dataran tinggi Tanah Gayo, bersama channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Hari ini akan berbagi sedikit pengalaman saya, ilmu saya, kajian saya tentang tanaman cabai, yaitu kenapa cabai bisa tumbuh subur, tumbuh rimbun, tumbuh tinggi, tumbuh berbuah lebat. Apa sih rahasia-rahasia itu? Jadi oke sahabat tani, di dalam ilmu pertanian cabai, bagaimana mau petani yang pemula terutama, itu salam hormat kepada senior-senior kami, kepada guru-guru kami. Bukan bermaksud untuk menggurui guru kami, bukan untuk bermaksud ingin mengajari senior-senior kami. Salam hormat, salam sukses selalu sahabat tani Indonesia. Ini saya hanya ingin sedikit saja berbagi tentang ilmu tanaman cabai. Yang pertama adalah ilmu bagaimana petani itu supaya tanamannya tumbuh subur, tumbuh tinggi, tumbuh sehat, lalu berbuah banyak, tahan dari penyakit, baik serangga, baik jamur. Itu sahabat tani, itu adalah bagian dari tantangan seorang petani cabai yang harus bisa dilewati, yang harus bisa dilalui. Nah, yang harus ada solusi-solusi untuk itu semua sahabat tani. Jadi beda konsep kadang-kadang, pendapat yang lain, pendapat A, B dan sebagainya. Apapun pendapat yang disampaikan oleh petani-petani cabai itu, saya tetap positive thinking saja. Kita tidak perlu mencari sisi negatifnya. Kalau itu baik sahabat tani, yang disampaikan itu baik, itu kita ambil. Kalau mungkin penyampaiannya ada salah, kita tinggalkan. Nggak usah kita mencari kontradiksi, kontroversi, selisih paham sampai perkara. Itu bukan solusi sahabat tani. Jadi salam dari Tanah Gayo sahabat tani. Jadi kembali ke tanaman cabai. Kenapa cabai itu bisa tumbuh rimbun, tumbuh subur? Itu yang pertama sekali. Kalau ini kita berbicara banyak faktor di situ ya. Tapi kita hanya hari ini berbicara satu faktor saja. Nanti ada faktor pengolahan lahan, faktor pembenihan, faktor trikoderma, faktor pupuk dasar, faktor insektisida, faktor fungisida, faktor cuaca, faktor teknis bagaimana pemupukan, penyiraman, penyemprotan. Itu ada berbagai macam di situ bagian yang mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau kita mau bertanaman cabai supaya tumbuh subur, kita harus berusaha untuk mencari tahu solusi-solusi itu. Itu sahabat tani. Seorang pilot tidak mungkin pernah bisa mengendalikan pesawat tanpa belajar. Seorang petani cabai tidak akan mungkin bisa berhasil tanaman cabai tanpa mengetahui ilmu pengetahuan tentang tanaman cabai itu. Itu hal-hal yang sangat mustahil. Kalaupun bisa itu kecil sahabat tani, kebetulan saja.
Jadi sahabat tani yang berbahagia, hari ini judul kita adalah tips ilmu pemupukan biar tumbuh subur. Itu apa sih rahasianya Pak dari Tanah Gayo itu, Aceh itu Bang? Oke, hari ini kita akan berbagi sedikit, saya sambil merokok izin. Jadi itu sahabat tani. Jadi yang pertama, dalam ilmu pemupukan kita harus pahami dulu unsur-unsur hara pada tanaman itu ada 12. Ada 12 unsur hara. Maka saya lebih berkonsep begini, 6 sehat, 6 sempurna. Kalau manusia itu kan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau saya enggak, kalau saya lebih berpatokan dari channel sisi lain tumbuhan cabai, kalau mau tanaman itu sehat, 6 sehat, 6 sempurna. Biar tanamannya sehat harus penuhi yang 6. Biar tanamannya sempurna, penuhi yang 6 juga. Berarti ada 12 di situ sahabatan ya. Yang pertama apa saja? Pertama, kebutuhan pokoknya makroprimer. Makroprimer pada tanaman cabai wajib dan harus ada, tidak boleh tidak ada. Seperti manusia makan, harus makan, kalau tidak is dead. Begitu. Jadi apa saja kebutuhan primernya, kan begitu. 1 nitrogen, yang kedua fosfat, yang ketiga kalium. Itu kebutuhan primer tanaman cabai, primer wajib harus ada. Maka pupuk itu rata-rata NPK itu dasarnya, karena pupuk NPK itu adalah kebutuhan tanaman cabai dari semenjak awal tanam hingga matinya tanaman itu tetap membutuhkan unsur itu. Yang berbeda di situ apa? Jumlahnya itu, kadarnya itu. Kapan tanaman cabai perlu nitrogen tinggi? Kapan tanaman cabai itu di fase apa tanaman cabai itu perlu fosfat tinggi? Di fase apa tanaman cabai itu perlu kalium tinggi? Ini fase-fase yang harus kita coba pahami biar tanaman kita terpenuhi dari isi nutrisi. Itu baru dari kebutuhan pokok primer. Apakah itu cukup? Belum. Masih ada kebutuhan pokoknya itu sekunder. 3 sekunder, 3 primer, 3 sekunder. Apa itu 3 sekunder? Yang pertama ada kalsium. Nah, ciri-ciri tanaman cabai kekurangan kalsium apa? Begitu. Lalu yang kedua ada magnesium. Ciri-ciri tanaman cabai kekurangan magnesium itu bagaimana? Lalu yang ketiganya ada sulfur. Tanaman cabai kekurangan sulfur bagaimana? Jangan-jangan kita petani tidak pernah mengaplikasikan magnesium, sulfur, kalsium. Bagaimana mau tanaman kita tumbuh sehat dan subur sementara nutrisinya tidak penuh kita penuhi? Siapa yang salah? Kita bukan kapasitas menyalahkan siapapun, sahabat tani. Kita tidak untuk menyalahkan siapapun. Bagaimana mau petani berhasil sementara kebutuhan primer saja, sekunder saja petani belum mengerti. Jadi itu sahabat tani. Jadi penuhi dulu. Kita coba pahami tentang kebutuhan primernya. Oh, ada 3 kebutuhan primernya. Yang kedua, kebutuhan primernya ada 3. Nitrogen, fosfat, kalium. Oh ya. Lalu kita ketahui lagi kebutuhan sekundernya juga ada 3. Kebutuhan pokok juga itu ada kalsium, magnesium, sulfur. Dan yang keenam terakhir itu yang jangan tidak kalah juga, itu kebutuhan mikro. Mikro itu artinya kecil sahabat tani. Jadi tetap dibutuhkan tanaman cabai itu kebutuhan mikro itu dalam jumlah kecil. Jadi begitu sahabat tani. Apa saja pupuk mikro, apa saja jenisnya yang mikro kecil itu? Contoh, di situ ada Fe, seng, ada yang lain yang mikro semua itu, Fe, besi, tembaga, apa itu kebutuhan dari tanaman cabai itu harus kita penuhi. Ada 6 di situ sahabat tani. Jadi 3 kebutuhan pokok primer, 3 kebutuhan sekunder, 6 kebutuhan mikro. Sudahkah kita penuhi? Nah, oke, kan begitu. Jadi kalau sudah paham, oh rupanya ada 12. Ya, berarti kita paham tentang ilmu unsur hara. Lalu tentang kapan tanaman itu butuh nitrogen tinggi, kapan butuh fosfat tinggi, kapan butuh kalium tinggi, kapan butuh kalsium tinggi, kapan butuh magnesium tinggi. Itu ada fase-fasenya itu sahabat tani. Contoh saya berikan. Tanaman butuh nitrogen tinggi adalah di fase vegetatif semenjak pindah tanam. Dia membutuhkan nitrogen tinggi karena dia mempercepat tumbuh, memperbanyak tunas. Itu nitrogennya jangan sampai kurang. Tapi hati-hati di musim hujan nitrogen yang sahabat tinggi.
sahabat tani. Nanti kalau terlalu tinggi musim hujan bisa menyebabkan pH tanahnya naik lagi. Jadi kita harus banyak faktor sahabat tani. Jadi itu. Jadi nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, Fe, besi, tembaga dan lain-lainnya kebutuhan mikro itu harus kita penuhi sahabat tani. Jadi yang terpentingnya waktu awal tanam dia nitrogen tinggi. Sudah mulai fase berbunga, dia awal mau muncul cabang P-nya, di situ kita fosfatnya yang kita usahakan tinggi. Nah, nitrogennya tidak usah terlalu tinggi. Nanti kalau udah fase berbuah, kaliumnya yang tinggi. Karena untuk mengisi buah, memanjangkan buah, memadatkan buah, itu tugas-tugas dari kalium sama kalsium di situ sahabatan ya. Jadi kalsium itu punya tugas memperkuat dinding sel, ketahanan tubuhnya, imun tubuhnya, terutama pada musim hujan, dari gangguan jamur sahabat tani. Jadi itulah trik, tips dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Mengerti tentang fase itu, insya Allah akan berhasil dalam ilmu tanaman cabai, terutama pemula. Kalau senior nggak usah lagi kita informasikan itu, mereka bahkan lebih tahu tentang pengalaman ilmu tanaman cabai itu. Master pertanian, insinyur pertanian. Kita tidak berbicara kapasitas yang tinggi dulu, kita berbicara kapasitas di level kita petani, seperti saya petani cabai dari Tanah Gayo. Jadi itulah pengalaman saya. Saya bukan hanya belajar tentang teori saja, kita lebih banyak praktek tentang tanaman cabai ini. Mungkin sahabat tani kalau tidak percaya boleh cek di YouTube saya, di PT saya, di FB saya. Itu semua tentang tanaman cabai. Dari judulnya Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Jadi itu sahabat tani. Jadi konsep-konsep itu supaya tanaman tumbuh subur, tumbuh sehat dari Tanah Gayo. Apa sih tipnya? Saya sudah sampaikan. Semenjak awal tanam tinggikan nitrogen, nanti di fase apa tinggikan fosfat, nanti di fase pembuahan tinggikan kalium, begitu. Jadi tingkatan itu harus kita pahami kapan. Nah, sama dengan seperti orang sekolah ya, nggak mungkin dari kelas 1 SD meloncat ke SMA, nggak bisa. Jadi harus ada fase-fasenya itu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, begitu pemahaman. Jadi nah itu contoh dari tingkatan. Jadi tanaman cabai juga ada tingkatan itu. Ada fase itu sahabat tani. Jadi nah itu tentang ilmu pemupukan itu harus mengerti kita. Pupuk apa yang terbaik Pak? Kan begitu pertanyaannya. Banyak pupuk-pupuk itu pada dasarnya semua baik. Pupuk-pupuk itu yang diciptakan oleh pabrik-pabrik itu semuanya berkualitas. Insektisida yang dibuat oleh pabrik-pabrikan yang terkenal itu berkualitas. Fungisida yang dibuat itu semua berkualitas. Permasalahannya kenapa tidak bisa menangani sebuah penyakit kalau kita berbicara? Karena tidak tepatnya sasarannya sama bahan aktifnya tidak tepat. Dosisnya tidak tepat, aplikasinya tidak tepat, waktunya tidak tepat. Tidak tepat sasaran, bagaimana mau bisa kita tangani kalau itu penyakit, sahabat tani ya? Yang sakit kepala, yang diobati perut. Kan apa artinya itu? Tidak tepat. Seharusnya kita beli obat sakit perut yang kandungan obat sakit perut apa? Bukan justru terbalik obat sakit kepala yang kita beli. Inilah yang banyak dialami oleh petani-petani Indonesia. Lalu dia mengatakan tidak, insektisida ini tidak bagus, fungisida ini tidak bagus, bahan aktif ini tidak bagus. Ternyata bukan tidak bagus, tidak tepat sasaran. Nah, saya contohkan tadi, yang sakit kepala yang diobati perut, atau sebaliknya yang sakit perut yang dibeli obat sakit kepala. Begitu. Hamanya sementara di situ kutu-kutuan, yang dibeli obatnya bukan kutu-kutuan. Hamanya di situ ada telur-telurnya, seharusnya ada opalisida, tapi tidak ada opalisida bahan aktifnya. Insektisidanya di situ yang mengandung opalisida, yang membunuh telur tidak ada. Jadi tidak tepat sasaran sahabat tani. Jadi itulah ilmu tentang tanaman cabai. Dari sedikit saya berbagi konsep tentang bagaimana tumbuh cabai saya tumbuh subur, tumbuh indah itu. Itu dulu saya juga tidak bisa sahabat tani. Sebelum saya memahami tentang ilmu itu, saya dulu sama, nggak bisa juga saya. 40 tahun lebih saya menanam cabai itu, kadang-kadang dari pengalaman itu sering gagal. Apakah saya menyerah? Tidak. Justru itulah menjadi pengalaman yang berharga bagi saya, di mana saya gagalnya dulu, di mana saya salahnya dulu, sehingga menanam cabai tidak pernah berhasil, tidak pernah sukses. Karena rupanya intinya tidak paham, tidak tahu ilmunya itu.
tidak mengenal tentang ilmu tanaman cabai itu, fase-fase, tingkatan, bahan aktif, fungisida, insektisida, bahan apa yang cocok kalau membasmi hama ini, kalau layu di akar, fungisida apa yang cocok, bahan aktif apa yang cocok, kalau benih di dataran tinggi seperti ini apa yang cocok, yang tahan keriting benih apa, yang tahan layu benih apa. Jadi itu dulu jauh dari saya, sahabat tani. Setelah saya mengetahui, oh ternyata begitu. Jadi konsep-konsep ilmu pengetahuan itu bagi petani pemula, terus gunakan kemajuan IT sekarang untuk mencari ilmu itu. Tapi kita nggak perlulah banyak mengkritik orang-orang lain. Kita hanya fokus ke petani saja. Kalau yang disampaikan itu baik, kita ambil. Kalau tidak, kita tinggalkan saja. Kalau kita tidak bisa memenuhi semua perkataan orang, itu tidak bisa ya. Dalam hidup itu tidak bisa kita penuhi keinginan semua orang, tidak bisa. Orang baik pun dikatakan tidak baik, kan begitu. Orang berbagi pun dikatakan tidak baik, kan begitu. Orang tidak berbagi pun dibiarkan, kan begitu saja. Jadi itu konsep, sahabat tani, itu konsep dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai. Jadi seperti di video saya, di PT saya, banyak yang komen macam-macam begini begitu, ada yang positif, ada yang negatif. Saya tidak peduli dengan komen-komen itu, sahabat tani. Saya tidak peduli. Selama itu banyak menguntungkan, membawa kebaikan, saya lanjutkan. Asal jangan perkataan itu bertentangan dengan hukum, mengganggu rasisme, mengganggu suku orang lain, agama orang lain. Baru kita tidak setuju dengan pendapat itu. Tapi kalau itu mendatangkan hal-hal positif, ya kita ikutin. Tapi kalau itu tidak baik ilmunya, ya kita tinggalkan. Nggak usah diambil pusing, sahabat tani. Nggak usah diambil pusing dengan pendapat-pendapat yang sebagian menjatuhkan, sebagian mengangkat, sebagian ada nuansa politik, sebagian ada nuansa perdagangan, sebagian ada nuansa agama, sebagian ada nuansa-nuansa lain. Di situ kita nggak usah peduli dengan itu, sahabat tani. Kita fokusnya di pertanian cabai, petani cabai yang kita cari pemahaman itu, ilmu-ilmu tentang itu, sahabat tani. Jadi kita tidak perlu artinya di situ kontradiksi, kontroversi, selisih paham. Tidak perlu. Kalau seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau itu baik, ambil. Kalau itu tidak baik, tinggalkan. Saya juga manusia. Semua juga yang berbicara juga kadang-kadang manusia. Jadi manusia itu kan tidak luput dari salah dan lupa. Dari semua baik, lalu ada satu salah, jangan ambil yang salahnya, ambil yang baiknya. Begitu, sahabat tani. Jadi ilmu tentang tanaman cabai kembali saya simpulkan, penuhi kebutuhan nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, Fe, besi, zinc di situ. Jadi itu penuhi, sahabat tani. Ada 12 kebutuhan cabai itu, dan kapan itu perlu banyak, kapan itu tidak perlu banyak. Berapa perbandingannya? Masa vegetatif bagaimana jumlah pupuknya? Masa prageneratif apa? Masa generatif itu apa? Vegetatif, prageneratif, dan generatif itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat pemupukannya, sahabat tani. Jadi kalau kita mengerti tentang itu, insya Allah unsur hara tanaman itu terpenuhi. Insya Allah kebutuhan tanaman cabai itu terpenuhi, sehingga imun tubuhnya juga kuat. Bertahan dia dari serangan hama, bertahan dari serangan jamur. Jadi itulah tip-tip, sahabat tani, dari channel Sisi Lain Tumbuhan Cabai tentang ilmu pemupukan, bagaimana cabai saya bisa tumbuh subur dan tumbuh indah. Itu rahasianya adalah di pemupukan, konsepnya berdasarkan fase-fasenya. Kalau berbicara pupuk, semua pupuk itu bagus, tinggal kita meramunya itu, tinggal kita meraciknya itu, tinggal kita mengolahnya itu, tinggal kita kapan waktu yang tepat, timingnya, kapan dia perlu ini banyak, kapan itu, tinggal di situnya, sahabat tani. Jadi itu saja mungkin hari ini kita berbagi tentang ilmu tanaman cabai, sahabat tani ya. Kalau salah apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf, sahabat tani. Saya tidak ingin bermaksud menyakiti hati siapapun, tidak ingin. Jadi kita hanya sekedar berbagi dalam pengalaman saya, sedikit saja pengalaman saya berbagi untuk sahabat-sahabat tani Indonesia. Semoga dapat membantu. Kalau tidak berkenan, ya silakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam hormat kepada petani Indonesia. Semoga maju, sukses. Salam hormat kepada senior kami, guru-guru kami. Salam hormat kepada petani-petani Indonesia sebagai pahlawan Indonesia. Bagi yang berkeluarga, semoga keluarganya sakinah warahmah, sakinah mawadah warahmah. Dan bagi yang belum keluarga, semoga mendapatkan calon yang diinginkannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.